Nah, saya lupa belum record. Oke, saya ulang sedikit. Jadi hari ini materinya mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Nah, nilai eigen dan vektor eigen nanti di sini kita mencari kombinasi ya, hampir mirip dengan kombinasi yang kemarin. Jadi lambda ini adalah nilai eigennya. Nilai eigennya di sini ada A, V, vektor eigen sama dengan lambda dikalikan dengan vektor eigennya. Nah, jadi ini ada, saya mau ngomong apa ya? Lambda. Ini bacanya lambda ya. Ini lambda adalah nilai eigen, jadi nilai eigen dari A. Karena itu nilai eigen dari A, misal di sini ya, ada 2 dikalikan 5 kan nilainya 10. Nah, lambdanya kan otomatis ini sama ya. Vektor eigen kan ini sama, otomatis ini vektor eigennya sama. Nah, untuk vektor eigennya ini sama. Sehingga otomatis di sini pun 2 kali 5. Nah, karena itu 2 ini dia adalah nilai eigen dari matriks yang ada. Ini disebutnya, jadi nilai eigen kan berarti dalam bentuk real ya, skalar. Ketika dalam bentuk real atau skalar, maka di sini 2-nya itu berarti kan matriksnya ya, karena ini dalam bentuk matriks, jadi di sini adalah nilai eigen dari A. 2, jadi 2 ini adalah nilai eigen dari matriks A. Ini adalah matriks A-nya. Sedangkan V adalah vektor eigen dari A. Sehingga di sini adalah vektor eigennya misal 5, jadi di sini 2 dikalikan dengan 5. Di mana di sini vektornya, vektor eigennya bukan vektor 0 ya. Jadi di sini ya sebuah vektor matriks di mana di situ ada angka-angka di situ. Tapi bukan 0, bukan 0 vektor 0 gitu. Jika salah satunya 0 mungkin, tapi tidak semuanya. Misal ada 5 baris, 0 semua tidak. Tapi misal ada 5 baris, yang 0, 2, misal 2 baris, ya itu masih dikatakan vektor eigen. Di sini yang dimaksud bukan vektor 0, bukan 0 semua. Nah, ini untuk nilai eigen dan vektor eigen. Jadi misal seperti ini. Nah, ini ketika ada sebuah matriks, matriksnya ordo 2 kali 2, lalu di sini dikalikan dengan sebuah matriks kolom 2 kali 1. Jadi ini matriks A dikalikan dengan vektor eigennya. Hasilnya kembali lagi ke perkalian matriks ya. Perkalian matriks sebelumnya berarti kan baris dikalikan dengan kolom. Nah, ini kan perkalian matriks ya, baris dikalikan dengan kolom. Berarti nanti caranya di sini ini akan ada 1 dikali 1, berarti 1, 2 kali 2, berarti 4. Sehingga hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5, lalu di sini ada 4 dikalikan dengan 1, berarti 4, ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2, berarti 6. Sehingga hasilnya adalah 10. Sehingga di sini menghasilkan matriks di sini 5 dan 10. Nah, ini ordonya kembali ke perkalian matriks dengan matriks di awal. Untuk ordo di sini 2 kali 2, vektor untuk V-nya 2 kali 1, sehingga di sini menghasilkan matriks dengan AV untuk ordonya itu adalah 2 dikalikan dengan 1 baris ya. Nah, vektor eigennya itu adalah 1, 2. Misal di sini vektor ini kan vektor eigen nih, disebutkan nilai eigen. Ini adalah vektor eigennya adalah yang 1, 2. Vektor eigen 1, 2, sehingga di sini dia harus dikalikan berapa? Ini harus dikalikan berapa sehingga menghasilkan 5 dan 10. Otomatis 1 ke 5 itu harus dikalikan 5. 2 ke 10 harus dikalikan dengan 5 juga. Sehingga di sini otomatis nilai eigennya sama. Sama-sama 5. Sehingga di sini sebentar. Saya gunakan. Oke, saya biarkan saja. Nah, jadi untuk nilai eigennya sama. Ketika nilai eigennya beda, di sini misalkan 6, di sini adalah 8 mungkin. Nah, ini otomatis ketika misal ya, untuk vektor eigennya itu adalah 2 dan 4. Nah, 2 ke 6 itu berarti harus dikalikan dengan 3. 3. Nah, sedangkan 4 ke 8 berarti dia harus dikalikan dengan 2. Nah, ini tidak sama. Ini tidak sama.
Nah, ketika ini tidak sama, maka tidak ada nilai eigen. Jadi nilai eigen ini nanti digunakan sama ya. Jadi perkaliannya sama, 5 kali 1, 5, 5 kali 2 kan 10. Nah, ini kan tidak sama nih, 3 kali 2, 6, 2 kali 4, ya 8. Berarti kan nilai eigennya tidak ada nilai eigen, tidak ada satu nilai. Karena itu di sini nilai eigen berarti mirip dengan kombinasi ya. Dia harus dikalikan dengan sekian untuk dikalikan dengan vektor yang ada sehingga menghasilkan matriks dengan dikalikan dengan vektor yang eigen yang ada sama hasilnya. Nah, di sini ini intinya dari nilai eigen dan vektor eigen dikalikan antara nilai eigen dan vektor eigen, hasilnya sama dengan perkalian antara matriks dengan vektornya, vektor eigennya. Nah, untuk ini berarti matriks dikalikan dengan vektor eigen kan tadi sama dengan nilai eigen dikalikan dengan vektor eigennya. Dia pindah ruas, ketika pindah ruas di sini kan positif, pindah ruas jadi negatif, sehingga hasilnya adalah 0 vektor. Maka di sini kenapa lambda V-nya jadi lambda I dikalikan dengan vektor V? Nah, lambda I maksudnya di sini ketika ini adalah sebuah skalar, lambda kan berarti misal lambdanya bisa 3, bisa 5, bisa 10. Nah, ini kembali lagi ke jenis-jenis matriks di awal. Ketika real seperti ini sama dengan matriks skalar. Matriks skalar berarti di sini diagonalnya itu adalah angka realnya itu. Nah, sehingga di sini berarti diagonalnya di sini ada 3, 0, 0, 3. Nah, lalu ini kan bisa dipisah. Realnya di depan, lalu dikalikan dengan matriks identitasnya. Kita dikalikan dengan matriks identitasnya, berarti kan diagonalnya 1 ya. Ketika matriks identitas berarti diagonalnya 1, sehingga untuk yang ininya kan 1, 0, 0, 1. Ini misal ya, saya ambil ordonya 2 kali 2. Bisa kalian gunakan matriksnya ordonya 3 kali 3, 4 kali 4, boleh. Tapi yang pasti berarti untuk matriks identitasnya itu diagonalnya 1. Selain itu berarti 0. Tapi ordonya tergantung pada matriks A-nya. Jika matriks A-nya 2 kali 2, berarti nanti identitasnya tinggal mengikuti menggunakan yang ordo 2 kali 2. Matriksnya 3 kali 3, berarti nanti ordo untuk matriks identitasnya berarti 3 kali 3. Jadi menyesuaikan ya identitas matriks identitas ini dengan matriks pada soal. Pada biasanya matriks pada soal sudah disebutkan mau 3 kali 3, mau 2 kali 2. Biasanya langsung disebutkan. Nah, ini jadi di sini ini kan sama dengan 0. Jadi V di mana V ini sudah dikatakan bahwa V itu merupakan vektor tak 0. Jadi V itu bukan vektor 0. Walaupun mungkin salah satu angka yang ada di dalam V itu sendiri ada 0. Salah satu atau salah dua, salah tiga ada nolnya boleh, tapi tidak semua 0. Nah, ini berarti determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik dari dari nilai dan vektor eigen ini bisa atau kadang kalian temukan di situ lambda I min A. Sama saja. Kalian gunakan A min lambda I atau lambda I min A sama determinan. Yang dicari adalah determinannya. Nah, jadi ini untuk determinan nilainya adalah 0. Nah, misal di sini ya, untuk contohnya di sini ada matriks A, ini adalah matriksnya, U, V, W, ini adalah vektornya. Ini soal yang berbeda ya. Nah, cari alfa, beta, dan gamanya. Ketika ada sebuah vektor, vektornya 1, 4, vektor eigennya, ini adalah matriksnya, kalian coba kalikan terlebih dahulu antara matriks dengan vektornya. 2, 0, 4, 1, 1, 4. Ketika dikalikan berarti 2 kali 1, 2, ditambah dengan 0 kali 4. 2 ditambah 0 berarti 2. Yang di bawah berarti 4 kali 1, 4, ditambah dengan 1 kali 4, berarti 8. Sehingga hasilnya 28. Tapi di sini vektornya ada 1, 4. Berapa kalinya? 1, 4 itu harus dikalikan berapa sehingga menghasilkan 2 dan 8. Nah, kalau 1 berarti harus dikalikan dengan 2.
4 berarti harus dikalikan dengan 2, sehingga kita tahu bahwa nilai eigennya adalah 2. Lalu di sini ada beta. Ketika beta berarti di sini ada vektornya, misal vektor eigennya untuk yang beta itu adalah untuk V, itu 0,4. Ketika 0,4 berarti ketika dikalikan berarti 2 kali 0, 0, 0 kali 4, 0. Lalu yang di bawah 4 kali 0, 0 ditambah 1 kali 4 berarti 4. 0,4. 0,4 ini adalah hasil perkaliannya, vektornya adalah 0,4. Kalian cari pengalinya berarti nilai eigennya untuk betanya berapa? Sama. Berarti ini cukup dikalikan 1 saja. 1 kali 0, ya 0. 1 kali 4, ya 4. Sama. Nah, lalu untuk yang W gimana? Gamma. Untuk gamma berarti 2 kali 5 berapa? 2 kali 5, 10. 0 kali 4, 0. Sehingga hasilnya adalah 10 tambah 0, 10. Lanjut berikutnya 4 kali 5. 4 kali 5 berarti 20. Ditambah 1 dikalikan 4. Ini untuk yang W. Ini untuk yang W. Nah, 4 kali 5, 20. Ditambah 4 berarti 24. Sehingga di sini hasilnya untuk matriksnya adalah 10 dan 24. Vektornya berapa? Vektornya 5, 4. 10 untuk 5 berarti harus dikalikan berapa? Dikali 2. 24 untuk 4 ini harus dikalikan berapa? Ini harus dikalikan 6. Yang di atas dikalikan 2, yang di bawah dikalikan 6. Berarti kan tidak ketemu ya, tidak sama karena angkanya tidak sama. Jadi di sini dikatakan untuk gamma berapapun, jika gamma yang memenuhi diperoleh 10 sama dengan 5 gamma dan 24 sama dengan 4 gamma, akibatnya gammanya ada 2. Satunya gamanya 2, satunya gamanya 6. Jadi ini bukan masuk nilai eigen. Masuk nilai eigen berarti hanya 1 ya nanti. Ini pengalinya berapa? Sama seperti untuk yang kemarin kan kombinasi, tapi kombinasi itu kan ada sekian vektor ya. Misal ada 2 vektor, ada 3 vektor. Jadi K1 dikalikan dengan V1, K2 dikalikan dengan V2, K3 dikalikan dengan V3, dan seterusnya. Nah, ini hanya satu saja kombinasi atau masuknya, tapi nilai eigen ya bahasan kita. Jadi nilai dari tiap masing-masing bilangan real dikalikan dengan vektornya. Itu akan menghasilkan matriks yang sudah dikalikan dengan vektornya. Jadi vektor eigen antara untuk yang kanan kirinya ini sama. Jadi di sini kanan kirinya sama. Ini gambarannya ketika dalam secara geometri dalam bentuk panah vektor, maka ketika dia memiliki nilai eigen berarti dia searah, satu garis. 14, 28. Jadi dia satu garis. Hanya berarti 28 berarti dia tinggal 2 kalinya. 14 berarti tinggal 2 kalinya jadi 28. 04 berarti di situ tadi ketemunya 1 ya. 1 kali sehingga otomatis secara geometri ya hanya 1. 04. Balik yang ketiga, AW tidak sama dengan KW. Kenapa? Karena dia tidak segaris. Tadi kan ketemunya beda. Ini gambarannya ini 2 dimensi ya, X dan Y. Kan biasanya 2 dimensi baris ya, baris 1, baris 2. Ini melambangkan untuk sumbu X, ini melambangkan untuk sumbu Y. Yang ini X-nya 5, Y-nya 4. Tapi untuk yang 10, 24, ini kan berarti X-nya 10, Y-nya 24. Dia tidak segaris, sehingga dia ini K-nya tidak ada. K-nya ada, itu tapi K dalam bentuk vektor ya. Pengalinya tapi pada masing-masing, tapi bukan masuk dalam kombinasi ataupun nilai eigen. Sampai sini bisa dipahami ya untuk ini. Ini diamnya paham? Atau masih bingung? Lumayan, Bu. Oke, lumayan masih daripada tidak sama sekali. Oke, ya. Jadi intinya nanti yang akan kita bahas berikutnya ke bawah juga sama ya. Jadi hari ini saya hanya membahas mengenai eigen saja, vektor dan nilai eigennya saja, tidak kemana-mana. Intinya hanya mencari kombinasi antara perkalian matriks dengan vektor, hasilnya sama dengan nilai eigen dikalikan dengan vektor eigen. Bedanya cuma nanti ada beberapa variasi soal yang akan muncul ketika yang ditanyakan yang mana.
Tapi rumusnya persamaan karakteristik nanti yang akan digunakan ya tetap sama. Tetap matriks dikalikan dengan vektor sama dengan nilai eigen dikalikan dengan vektor eigennya. Nah, jika nanti ketemu misal ada matriks diagonal kan berarti hanya diagonalnya ya yang ada angkanya. Ketika hanya diagonalnya yang ada angka, maka nilai eigennya kalian tidak tidak menggunakan rumus langsung ya. Maka bisa langsung ketemu bahwa nilai eigen itu adalah angka-angka yang ada pada diagonalnya. 2, 5, 6, 1 ya berarti untuk nilai eigennya yaitu 2, 5, 6, 1 untuk nilai eigennya. Jadi bisa nanti menggunakan cara dengan apa? Kan yang dicari tadi persamaan karakteristik itu determinan. Cari determinannya. Cara determinan gimana? Bisa macam-macam. Kembali lagi ke determinan kemarin. Ada metode Cramer, ada metode Sarus, ada minor cofactor. Terserah kalian. Mau kalian gunakan, saya lebih paham yang Cramer ya boleh. Saya lebih paham yang Sarus boleh. Minor cofactor ya boleh. Karena di sini tujuan kita mencari nilai dan vektor eigen, bukan terfokus pada determinan. Determinan terserah, karena tidak disebutkan determinannya harus dicari dengan ini, tidak. Tapi hanya cukup mencari di sini soalnya mencari nilai eigen misal. Maka kalian tinggal langsung menggunakan rumus determinan yang kalian pahami. Terserah. Tapi untuk diagonal 0, selain itu 0, maksudnya matriks diagonal, maka nanti yang digunakan adalah untuk nilai eigennya adalah diagonalnya. Ketika kalian menggunakan determinan, jadi sebelum determinan, rumus karakteristik kan yang ini ya, persamaan karakteristiknya. Ubah. Yang diketahui adalah matriksnya yang ini. Ketika yang diketahui matriksnya ini, rumusnya kan A min lambda I. Misal saya gunakan yang A min lambda I. Lambda I berarti di sini lambda dikalikan dengan vektor atau matriks identitas, diagonalnya 1. Sehingga di sini otomatis lambda itu akan muncul di diagonalnya saja. Selain itu kan 0. Lambda kali 0 ya 0, semuanya akan 0. Sehingga di sini diagonalnya adalah lambda. Masuk ke vektor, hasilnya, berarti kan A-nya yang ini berarti pengurangan matriks. Kembali lagi ke pengurangan matriks, berarti kan yang diproses itu angka yang berada pada masing-masing tempatnya. 2 di baris pertama, kolom pertama, berarti 2 dikurangi dengan lambda. Jangan lupa ini sudah berubah jadi lambda ya, bukan 1. 2 dikurangi lambda, 0 dikurangi 0, yang semuanya 0 dia akan ketemu 0 karena di sini matriks diagonal, sehingga yang berproses atau yang hanya ada lambdanya itu hanya yang diagonalnya saja. Nah, kembali lagi ke persamaan determinan di awal. Kita ketika mencari determinan di situ juga sudah saya jelaskan bahwa pencarian determinan ketika ketemu matriks diagonal maka dia determinannya itu adalah diagonalnya, perkalian diagonalnya saja. Sehingga untuk ini ya berarti determinannya adalah hanya perkalian diagonalnya saja. 2 min lambda dikali 5 min lambda, 6 min lambda, 1 min lambda sama dengan 0. Sehingga ketika persamaan karakteristiknya ini sudah kita dapatkan, atau maksudnya persamaan karakteristiknya ini adalah determinannya ya, intinya determinannya kita peroleh, di mana hasilnya adalah 0, hasil determinannya, berarti di sini 2 min lambda sama dengan 0, 2 sama dengan, berarti 0, negatif pindah ruas berarti positif lambda, lalu berarti di sini lambdanya 2, begitu juga untuk yang lain, berarti lambdanya 5, lambdanya 6, lambdanya 1. Kan sama dengan diagonal. Nah, ini jika kalian mau mengerjakan satu-satu. Hasilnya sama. Ketika beda berarti ada angka yang kalian tulis beda di situ. Karena seharusnya sama. Jadi ketika yang dicari nilai eigennya ya berarti nilai eigen adalah angka-angka yang ada pada diagonalnya. Sehingga di sini untuk nilai eigennya ada 2, 6, 5, dan 1. Ini untuk matriks diagonal. Jadi ketika matriks diagonal,
sudah bisa langsung ya, walaupun kalian tidak menggunakan cara, cari nilai eigennya, langsung ketemu. Loh, itu kan matriks diagonal. Tulis aja langsung ininya, diagonalnya, angka-angka yang ada di diagonalnya. Ya itu benar, karena sudah ini teorema untuk nilai eigen jika matriksnya dalam bentuk matriks diagonal. Nah, bagaimana jika bukan diagonal? Caranya sama. Diagonal kan pembuktiannya seperti ini nih, menggunakan persamaan karakteristik dulu, A min lambda I. Nah, setelah ketemu A min lambda I, kalian hitung determinannya, di mana di situ hasil determinannya adalah 0. Sama untuk matriks yang lain, misal di sini matriks of 22 kali 2 ya. Ini contoh digabung dengan soal. Misal di sini soalnya adalah mencari nilai eigen, di mana vektornya ini adalah matriksnya. Persamaan karakteristik berarti di sini ada A min lambda I ya, yang tadi. Nah, tapi untuk ini bisa langsung, walaupun tanpa ini. Kenapa? Kenapa ini menggunakan persamaan karakteristik? Karena belum diketahui vektor eigen. Kan tidak ada nih vektor eigennya. Nah, ini vektor eigennya sudah diketahui. Sehingga kita bisa tahu langsung, nah, ini harus dikalikan berapa. Otomatis kan acuannya ketika ada vektor eigen, berarti kan kita tahu ini harus dikalikan berapa. Nah, ketika ini berarti matriksnya kan 3, 0, 8, min 1 dikalikan dengan ini vektor eigennya berapa? 1, 2. Sehingga baris dikalikan dengan kolom. Baris dikalikan kolom berarti nanti akan menghasilkan 3, 6. 3 kali 1 ditambah 0 kali 2, ini ditambah ya. Belum saya ini kelewat. Nah, ini ditambah 0 kali 2 sehingga hasilnya 3, yang di bawah 8 kali 1 berarti 8 ditambah. Ini berarti negatif 1 dikali 2, 8 dikurangi 2, 6. Vektor eigen sudah kita ketahui, 1, 2. Vektor eigennya 1, 2 sehingga 3 dan 6 ini untuk matriks 1, 2 itu harus dikalikan berapa? 1 ke 3 berarti kan 1 harus dikalikan 3. Nah, 2 ke 6 itu harus dikalikan berapa? Sama-sama 3. Dua-duanya sama-sama harus dikalikan dengan 3. Ketika sama harus dikalikan 3, berarti kita tahu bahwa nilai eigennya itu adalah 3. Sehingga di sini lambdanya itu sama dengan 3. Contoh berikutnya, misal kalau yang ini soalnya vektornya sudah diketahui ya, sehingga kita langsung tinggal mencari nilai eigennya. Ketika nilai eigen vektornya sudah diketahui itu lebih mudah. Kenapa? Ketika ada matriks dikalikan dengan sebuah vektor, itu kan akan ketemu ya hasilnya berapa. Lalu di situ ada lambda sama dengan 3. Lambda itu adalah sama dengan kombinasi vektor kemarin dikalikan dengan berapa. Vektornya sudah ada, berarti di sini harus pengalinya berapa, sehingga ketemu hasilnya dengan perkalian antara matriks dengan vektornya. Nah, soal nomor 2, ini yang ditanyakan dua-duanya. Vektor eigennya belum diketahui, nilai eigennya belum diketahui. Tapi di sini hanya ada sebuah matriks. Dan matriksnya mudah ya di sini. Ini kan diagonal. Nah, kan ketahuan nih, ini kan 0, ini juga 0. Nah, ini berarti kan matriks diagonal. Nah, otomatis berarti nilai eigennya ya 1 dan 0. Ketika muncul 2 kali, maka nanti cukup 1 aja yang disebutkan. Kenapa? Karena ketika 2 kali atau 5 kali muncul angka yang sama, kan pengalinya pun sama, vektor eigennya sama. 2 ketemu pengalinya adalah 2. Hasilnya 10. Berarti kan 2 harus dikalikan 5. Mau ada banyak, mau ada 5 atau 6 angka 2, ya pengalinya kan sama-sama 5. Tetap 2 kali 5. Untuk lambda 2, lambda 1 sama dengan 2, berarti dia pengali vektornya 5. Lambda 1 sama dengan 2, pengalinya juga vektornya otomatis 5. Karena hasilnya kan tetap sama, semuanya harus diminta 10. Misal seperti itu. Nah, jadi karena itu nanti nilai eigen ini akan muncul 0 dan 1.
sehingga akan muncul 0 dan 1 nilai eigennya. Jika menggunakan cara bagaimana? Ini dituliskan caranya. Cuman untuk teorema tadi kita sudah tahu bahwa ketika matriksnya diagonal, maka nilai eigennya adalah diagonalnya itu sendiri. Ketika nilai diagonalnya adalah nilai eigennya adalah diagonalnya itu sendiri, maka bisa langsung. Ini menggunakan cara, berarti maksudnya cara ini pun nanti akan digunakan untuk matriks yang lain. Ini jadi tergantung pada matriksnya. Matriks ini disebutkan pada soal. Nah, ini yang masih mudah ya menggunakan diagonal, maka nanti bagaimana cara mencari vektor eigennya juga. Tadi kan hanya nilai eigen ya. Nah, oke. Nah, jadi untuk ini nilai eigennya sudah kita peroleh jika menggunakan cara menggunakan sama ya, sama dengan awal persamaan karakteristik, berarti ada A min lambda I. A min lambda I. A min lambda I, di mana di sini yang dicari adalah determinan. Hasilnya adalah 0, persamaan karakteristiknya. A-nya yang mana? A-nya sudah ketemu matriks, dikurangi dengan lambda. I-nya adalah matriks identitas. Diagonalnya berarti 1. Lalu kalikan lambda pada tiap diagonalnya. Lambda, lambda, lambda. Nah, lalu A dikurangi dengan I, sehingga di sini akan menjadi 1 min lambda, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0. Nah, ini 1 min lambda, 1 min, yang ini 0, 0 dikurangi dengan lambda. Sehingga hasilnya adalah negatif lambda. Yang lainnya 0. Jadi semuanya yang 0, ya otomatis dia akan hasilnya 0. Karena pengurangnya 0. Sama seperti yang awal, mencari determinan. Jangan lupa untuk persamaan karakteristik ini adalah mencari determinan. Mencari determinan sehingga nanti, karena semuanya 0, sama seperti awal, kalian bisa buktikan dengan metode Sarus, mungkin lebih mudah, atau metode ekspansi kofaktor boleh. Yang ini ekspansi kofaktor ya. Ekspansi kofaktor baris pertama. Berarti baris pertama seperti ini. Berarti ketika baris pertama, berarti nanti yang berpindah adalah kolom. Baris 1. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti ini kan ada kofaktor, berarti positif, negatif, positif. Kalian boleh, terserah. Kalian menggunakan metode Sarus boleh. Ekspansi kofaktor, kita ingat kembali ya. Nah, positif berarti di sini akan ada 1 min lambda, jadi akan ada positif ya. Positif 1 min lambda. 1 min lambda dikalikan dengan, ini kan berarti matriksnya akan matriks ordo 2 kali 2 ya. Ini juga ordo 2 kali 2. Angka yang muncul adalah angka-angka yang tidak dikenakan garis. Yang tidak dikenakan garis berarti di sini akan ada 1 min lambda, ordo 2 kali 2 berarti perkalian silang. Berarti di sini akan ada 1 min lambda, 1 min lambda dikalikan dengan 1 min, dikalikan dengan min lambda, dikalikan dengan min lambda, dikurangi dengan, ini berarti 0 dikalikan dengan 0. Berarti dikurangi dengan 0. Nah, yang ini berarti min 0, yang ini plus 0. Yang ini dikurangi 0, yang ini ditambah dengan 0. Sehingga untuk berikutnya berarti nilainya kan 0, berarti sisa 0 dari mana kok 00 ini, kita lihat. Kembali ya, ekspansi kofaktor baris. Ini kan berarti yang ini jadi acuannya, pengalinya, ini juga jadi pengalinya. Saya tidak tulis nih matriks yang ada di bawahnya, yang tidak dikenakan garis. Kenapa? Karena nanti kan hasilnya juga akan 0, karena pengalinya 0. Bagi yang mau menggunakan metode Sarus boleh, silakan. Kalau Sarus nulisnya banyak ya. Ketika 0 bisa menggunakan lebih cepat ekspansi kofaktor baris, tapi jangan sampai salah. Nah, lalu ini sisanya berarti yang tidak 0 ada 1 min lambda. Berarti ada 1 min lambda.
Nah, lalu untuk yang ini berarti akan ada, ini jangan lupa, ini perkalian. Perkalian berarti di sini akan ada negatif dikali 1 berarti negatif lambda ditambah dengan lambda dikalikan dengan lambda. Berarti akan ada lambda kuadrat. Nah, ini sama-sama memuat lambda. Lambda ini bisa dikeluarkan. 1 min lambda. Lambdanya saya keluarkan. Misal di sini yang dikeluarkan adalah yang negatif. Negatif dikeluarkan sehingga di situ akan ada berarti 1 ditambah dengan perkalian faktor ya. Negatif lambda kali 1 kan negatif lambda. Negatif lambda di sini otomatis harus dikalikan dengan negatif lambda. Karena itu dia akan jadi seperti ini. Positif negatif berarti akan jadi 1 min lambda. Nilainya sama dengan 0. Sehingga di sini otomatis yang 1 min lambda dia akan sama-sama nilainya adalah 1. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika angkanya sama yang dihasilkan, maka vektor eigennya kan pun akan sama. Karena pengalinya sama. Sehingga nanti bisa dituliskan 1 kali. Lambda ini pindah ruas sehingga lambdanya sama dengan 1. Negatif lambda sama dengan 0, berarti lambdanya adalah 0. Kan 0 jika dituliskan, ini kan berarti lambda. Ini berarti ketika dituliskan, berarti ini adalah lambda sama dengan 0. Nah, ini kan perkalian ya. Walaupun ada min, ini yang dimaksud ada 0 ya. 0 dibagi dengan min 1. Sehingga hasilnya adalah 0. Karena itu di sini lambdanya adalah 0 dan 1. Ini jika dijelaskan satu-satu. Kalau diagonal kita sudah tahu bahwa nilainya adalah nilai eigennya adalah diagonalnya itu sendiri. Tapi kalau tidak, berarti satu-satu sama seperti ini. Jadi langkah ini ya berlaku untuk semua matriks. Matriks yang lain caranya nanti kalian hitungnya satu-satu seperti ini. Jadi yang pertama kalian harus menggunakan persamaan karakteristiknya. Setelah persamaan karakteristiknya nanti masuk ke determinan. Hitung dulu persamaan karakteristiknya, masuk ke determinannya, kalian cari determinannya. Dari determinan baru kalian bisa mencari nilai-nilai lambda yang kita cari. Sampai sini bisa dipahami? Diamnya bingung atau? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang atas, Bu. Nah, yang ini, yang tadi yang kelewatan, Bu, maaf. Nah, ini kan matriks A kurangi lambda I. Ini kalau pengurangnya pasti lambda I apa gimana, Bu? Soalnya kan ini matriksnya jadi matriks diagonal 1 kan, Bu? Masih kurang paham di sini sih. Ini sudah rumusnya. Di awal kan sudah disebutkan. Ini sudah rumusnya. Jadi menggunakan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik determinan A min lambda I atau nanti bisa lambda I min A. Kembali ke yang saya jelaskan di awal. Tadi kenapa ini kok lambda I? Karena ini kan prosesnya harus dikurangi dengan sebuah matriks. Karena itu lambdanya ini diubah dalam bentuk matriks. Karena rumusnya ini. Sehingga otomatis A ini kan sebuah matriks. Ketika A sebuah matriks berarti kan dia harus dikurangi dengan sebuah matriks yang sama. Sehingga dia bisa diproses. Karena itu lambda itu adalah real. Karena itu real ini diubah atau dituliskan dalam bentuk matriks skalar. Matriks skalar itu kan berarti ada realnya dikalikan dengan matriks identitasnya. Jadi sudah rumusnya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.
Oke. Ini nilai eigen. Semuanya sama. Jadi nanti biasanya hanya ada satu matriks. Matriks dikasih, lalu kalian cari nilai eigen dan vektor eigen. Kadang vektor eigennya bisa diketahui, kadang itu yang dicari juga. Nanti caranya menjadi menggunakan persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik situ A min lambda I atau lambda I min A boleh. Dicari determinannya, di mana determinannya itu adalah 0. Setelah diketahui determinan 0, maka kalian cari nilai pada tiap variabel lambda, karena yang dicari adalah lambda. Nilai eigen sudah diketahui, baru kita masuk ke vektor eigen. Bagaimana menentukan vektor eigennya? Tadi kan sudah diperoleh ya, rumus yang ada itu ada A min lambda I. Tiap lambda itu diganti dengan 0. Sehingga di sini 1 min 0, 1 min 0, di sini min 0 atau sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh matriks barunya adalah ini. Ini adalah hasil perkalian antara matriksnya dengan vektor. Nah, bagaimana kita mencari nilai pada tiap-tiap vektor eigennya? Vektor eigennya berarti kan nanti dalam bentuk matriks kolom ya, tetap. Vektor eigen nanti dalam bentuk matriks kolom. Nah, ini sama seperti dikalikan dengan X1, X2, dan X3, sehingga nilainya adalah 0, 0, 0. Maka persamaannya bisa kita tuliskan 1 dikali X1, 0 dikali X2, 0 dikali X3. Persamaan 2 pun sama, jadi 0 dikalikan X1, 1 dikalikan X2, 0 dikalikan dengan X3. Yang di bawahnya pun sama. Nah, lalu kalian cek mana persamaan atau baris yang hanya ada angkanya, hanya satu yang ada angkanya, bukan angka 1 ya. Ini kebetulan angkanya 1. Yang ada angkanya salah satunya saja. Kenapa? Dia pasti 0 hasilnya. Karena yang diminta kan 0. Ketika yang diminta 0, maka ketika yang lainnya 0, hanya ada satu yang harus dikalikan dengan sebuah angka. Dia hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena dia harus dikalikan 0. Kalau X1-nya 5, berarti kan hasilnya bukan 0, tapi 5. Karena ini kan 0 semua. Jika X1-nya 100, ya hasilnya akan 100, bukan 0. Karena itu kita cari yang ada angkanya. Kenapa? Dia pasti 0. X1 berarti dia pasti 0. Ini X3 dan X1-nya dia 0, karena dikalikan dengan 0. X2-nya ada angka. Berarti ini pasti 0. Karena yang diinginkan adalah 0. Sehingga di sini sama dengan X1 sama dengan 0, sehingga atau dituliskan seperti ini bisa, sehingga di sini untuk yang X1 adalah 0 dibagi 1 yang 0. X2. Masuk X2 sama, sehingga di sini ada 0 dibagi dengan X1, nilainya pun 0. Nah, lalu di sini ada yang baris terakhir 0 semua, X1, X2, X3, 0 semua, maka kan X3 yang ditanyakan. Tapi yang di atas juga 0 untuk X3. Sehingga kita tahu bahwa berapapun yang diisikan ke X3, kan nilainya pasti 0. Karena pengalinya 0. Mau kalian isi 500, mau kalian isi 2000, dikalikan 0 ya nilainya kan akan 0. Sehingga X3 ini adalah sebuah angka real, terserah angka berapapun. Karena itu di sini ditulisannya variabelnya dimisalkan T. Di mana T-nya tidak sama dengan 0, karena di sini kan harus dikalikan 0. Sehingga T-nya bukan bilangan 0, bukan angka 0, dan dia adalah angka real. X1, X2 kita tahu nilainya adalah 0. Tapi untuk X3, ini dimisalkan T. Permisalan saja ini simbol. Misal kalian, si Joni, enggak Bu, saya enggak suka T, saya sukanya J. Kenapa? Nama awalan saya J. Ya, bisa, boleh di sini tulis J, 00J. Sehingga vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambdanya 0, nilai eigennya 0, maka vektor eigennya adalah 00J. Itu bisa. Ini kadang dituliskan juga X sama dengan variabelnya dikeluarkan. Sehingga 0, 0, 1. Ini bukan 6, tapi ini 0. Ini 0 dikalikan dengan T. Nah,
Ketika dikalikan T, berarti kan 0 dikalikan T, 0. 0 dikalikan T, 0. 1 dikalikan T, T. Sama. Misal kalian temukan, Bu, saya kok lihat di buku tulisannya bukan 00T ya, 001. Lalu baru dikalikan T, vektor eigennya yang 001. Iya, itu. Ini vektor eigen. 001 vektor eigennya. Bisa dituliskan seperti ini, sama. Kembalikan ke perkalian. Kan sama, dikalikan satu-satu antara skalar atau bilangan realnya dengan vektornya. Hingga tinggal bisa dituliskan seperti ini. Tadi ada dua ya, lambdanya 0 dan satunya adalah lambdanya 1. Caranya pun sama, ketika lambda sama dengan 1 berarti substitusikan pada masing-masing lambda. Tadi lambdanya sama dengan 0, untuk yang ini berarti substitusikan lambda tiap masing-masing lambda berarti 1, 1, negatif 1. Sehingga nanti diperoleh untuk matriksnya akan jadi seperti ini. Ini lalu nanti bentuk ke dalam sebuah persamaan X1, X2, X3 berarti 0, X1, 0, X2, 0, X3 sama dengan 0. Berikutnya pun sama. Lalu kalian cari mana yang ada angkanya, salah satunya. Itu menandakan hasilnya pasti 0. Yang ada yang ini. Sehingga kita tahu ini X3-nya berarti dia 0. Nah, sekarang sisa X1 dan X2. Dia harus dikalikan 0. Bagaimana caranya nilainya 0? X3 tadi sudah ketemu, ini persamaan 1 dan persamaan 2 kok 0 semua. Berarti berapapun angka yang masuk ke X1 dan X2 bisa. Hasilnya kan 0, pengalinya 0. Mau kalian masukkan X1-nya 500, X2-nya 1000, ya nilainya 0. Karena itu dituliskan di sini dimisalkan untuk X1-nya A, X2-nya B, di mana nilainya tidak sama dengan 0, karena di sini kan dikalikan dengan 0 ya, tidak sama dengan 0, dan AB itu adalah anggota dari bilangan real, berapapun itu. Kenapa kok bukan A saja, Bu? Jika simbolnya sama, hanya satu, dimisalkan hanya A atau B saja, berarti itu hanya batasannya itu ya berarti angkanya kan sama karena hurufnya yang dimisalkan sama, berarti menandakan bahwa angkanya yang dimasukkan atau disubstitusikan X1 X2 harus sama, padahal tidak harus, kan tidak harus sama. Ini mau X2 X1 5, X2-nya 10 kan nilainya juga 0 sama, sehingga kan tidak harus sama. Tapi ketika disimbolkan A, B, itu kan beda, Bu. Tapi ketika dimasukkan sama kan diizinkan. X1-nya A, X2-nya B. Tidak ada batasan di sini bahwa tidak boleh sama. Tapi boleh beda. Mau X1-nya 100, B-nya 100 juga, ya boleh sama. Tapi ketika A-nya 100, B-nya 150, kan boleh juga. Tapi ketika disimbolkan sama, berarti kan kalau beda berarti nggak boleh. Karena itu ditulisnya di sini simbol yang berbeda. Kok AB, Bu? Tadi ada T. Boleh, misal si Ivon Ataya, saya sukanya I sama A. Boleh. Ya, ini berarti dimisalkan X1-nya I. B-nya diganti A. Ya boleh. Bu, saya lihatnya bukan matriks kolom AB 0. Tapi misal di buku tertulisnya seperti ini. Ini berarti 1, 0, 1, 0, 100, di mana ini adalah A, ditambah dengan, lalu di sini ada 0, 1, 0. Lalu yang ini adalah B. Sama. Kok yang itu dijumlah? Yang ini cuma matriks kolom. Kalian kembali lagi ke perkalian. Kan hasilnya sama. 1 dikali A, ditambah 0 dikalikan B, hasilnya apa? A. Sama. 0 dikalikan A, 0. Ditambah 1 dikalikan B, B. 0 tambah B ya B. 0A ditambah 0B ya 0. Jadi ini sama. Walaupun penulisannya berbeda, tapi artinya sama.
Jadi jangan bingung ketika, loh itu tulisannya cuma 1 kolom, yang saya baca ada 2 kok. Sama saja. Cuman berarti nanti matriks vektor eigennya berarti di sini ada 100, 100 dan 010, koma biasanya ditulisnya. Vektor eigennya biasanya yang ditulis adalah angkanya saja, tanpa simbolnya. Bu, itu harus 01? Tidak. Ini hanya kebetulan angka yang jadi jawabannya 01. Bisa jadi di sini 2, 0, 5 bisa. Berarti menandakan 5 kali A-nya. Biasanya menandakan 2, 5, atau di sini ada 7, 8. Ini biasanya dari persamaan. Ini karena di sini kan dimisalkannya 01, hanya untuk mempermudah saja. Caranya sama. Ketika matriks itu saya ganti, angkanya banyak. Tidak banyak nolnya, tapi saya isi angka. Intinya kan caranya sama. Ini hanya untuk penjelasannya lebih mudah saja. Ketika nanti angka, ya tetap sama, cari persamaan karakteristiknya dulu. Lalu setelah diproses persamaan karakteristik, kalian cari determinannya. Masuk determinan, diketahui nilai dari tiap lambda, cari masing-masing lambda, masuk ke vektor. Dari vektor eigen, bagaimana memperoleh vektor eigen, masukkan masing-masing lambda dari nilai eigen yang sudah diketahui. Nilai eigen tidak harus 01, kebetulan saja di sini lambdanya 01. Ketika nanti angkanya banyak, saya isikan di situ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lambdanya bisa jadi nanti ketemunya 4, lambdanya ketemunya 6, bisa. Cuman ini kebetulan saya juga temukan yang lebih mudah, angka-angka yang dimasukkan 1, jadi lebih mudah penjelasannya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Tapi caranya sama, walaupun matriksnya berbeda. Gitu. Cuman nanti mungkin ribetnya itu di determinan ya, ketika tidak banyak nol. Kalau 0 kan mudah, karena nanti semua yang dikalikan 0, 0. Tapi ketika kalian ketemu angka, nanti akan ketemu lambdanya pangkat 3. Jika ordonya 3 kali 3. Ordonya 4 kali 4 bisa jadi lambdanya pangkat 4. Mungkin susahnya di situ. Ketika ketemu lambda berpangkat, kalian harus bisa pemfaktoran. Kalau sudah tidak bisa pemfaktoran, tidak akan ketemu nilai lambdanya. Jadi ketika kalau ini mudah ya, karena di sini untuk lambdanya tadi langsung ya, hanya lambda negatif 1, lambda negatif 2, langsung ketemu hasilnya. Tapi sudah ketemu lambda pangkat, maka kalian harus bisa memfaktorkan. Lambda kuadrat pemfaktorannya hanya 2, mudah. Lambda pangkat 3, maka kalian harus bisa 3 kali pemfaktoran. Pangkat 4, kalian harus bisa 4 kali pemfaktoran. Jadi mungkin susahnya itu ketika sudah ketemu hasil dari determinannya. Kalian harus memecah lambda. Di situ yang agak ribet ya, ketika munculnya angka semua. Tapi caranya tetap sama. Habis ini, habis ini, habis ini, lalu ketemu. Nah, itu langkahnya sama. Seperti ini. Nah, ini pembuktian. Pembuktian dari hasil yang sudah diperoleh. Tadi matriksnya ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, tadi kan rumusnya ini ya, A dikalikan dengan vektor V itu sama dengan lambda dikalikan dengan vektor V. Nah, jadi di sini A adalah matriksnya. V-nya itu adalah vektornya. Vektornya tadi sudah ketemu ya. Vektornya untuk lambda 0 adalah 00T. Kok itu ditulisnya X? Nggak usah bingung dengan simbol dan variabel. Simbol atau variabel itu hanya variabel yang digunakan. Kalian variabelnya terserah. Mau kalian ini vektornya saya nggak mau X, saya mau V, tetap dengan rumus yang ada. Boleh pakai V ya. Berarti V. Enggak, saya mau pakai sama kayak soal X, ya boleh pakai X. Hanya sebuah simbol saja menandakan bahwa itu vektor. Nah, dikalikan dengan vektor 00T. Lambdanya berapa tadi? 0. 0. Dikalikan dengan vektornya apa? 00T. Ini hanya untuk pembuktian, ternyata hasilnya sama. Sama-sama 0. Nah, Bu, tadi kan nggak boleh vektor 0. Ini hasilnya, bukan vektornya. Vektornya 00T.
Jadi jadi bedakan ya, yang tidak boleh vektor 0 adalah vektor eigennya, bukan hasilnya. Hasilnya ya boleh 0, karena kan sudah dikalikan ya, sudah diproses. Hasilnya boleh vektor 0, tapi vektornya sendiri tidak boleh vektor 0. Yang tidak boleh adalah vektor ini. Itu nolnya 2, 1 baru T. Itu kan bukan vektor 0. Nah, vektor 0, 0 semua. Nah, ini perkalian seperti biasa ya, baris kalikan kolom 1 kali 0, 0 kali 0, 0 kali T, nilainya 0 semua. Masuk ke lambda sama dengan 1. Sama caranya, A dikalikan vektornya berapa? A, B, 0. Lambdanya berapa? 1. Vektornya apa? A, B, 0. Proses perkalian matriks, ternyata hasilnya A, 1A, 1B, 0. Sama kanan kiri. Ternyata benar. Berarti jawaban yang dihasilkan oleh pekerjaan yang tadi yang sudah dikerjakan itu ya benar. Ini hanya pembuktian saja. Ini tidak wajib kalian kerjakan ketika ada soal. Kalian berhenti sampai vektor saja, berhenti sampai oh ini udah ketemu hasilnya sekian. Ya sudah, dibiarkan. Tapi masih ada sisa waktu, saya mau coba buktikan. Boleh, ya ditulis pembuktian untuk hasil. Ketika hasilnya sama, ya berarti benar. Ketika salah kanan kirinya ternyata tidak sama hasil vektornya, ya berarti ada yang salah. Entah itu lambdanya, entah itu V-nya atau vektornya. Bisa nilai eigen yang salah atau vektor eigennya yang salah. Ini hanya untuk pembuktian saja untuk apakah yang kalian kerjakan itu benar atau tidak. Tapi ketika soal ini tidak harus dibuktikan. Tapi kalau mau membuktikan, ya silahkan. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu mungkin ya ini untuk nilai dan vektor eigen. Untuk sisanya hanya contoh soal saja juga sama, hanya dengan beberapa variasi soal, variasi matriks dan soal saja. Ini bisa dipahami dulu mungkin 5 menit sampai jam 11. Jam 11 lewat 2 menit gitu. Dari nilai eigen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Oke, bisa dipahami dulu ya 5 menit. Oke, cukup untuk nilai eigen dan vektor eigen. Sisanya ini di bawah sama ya. Caranya atau apa yang dicari. Ini contoh berikutnya yang tadi kan vektornya ini diagonal ya. Misal di sini tidak diagonal. Ada angka tapi masih 1, angkanya masih 1. Yang muncul masih 1. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan yang di awal. Pertama nanti di sini dicari persamaan karakteristik. Jadi di sini ketemu, loh, yang tadi kok ada A min lambda I gitu. Tapi yang ini kenapa lambda I min A? Sama saja. Nah, jadi di sini misal dituliskannya atau yang dicarinya lambda I min A. Berarti di sini ada lambda matriks identitasnya ya, berarti di sini diagonalnya saja ada lambda, berarti dikurangi dengan A, matriks A. Nah, lalu nanti di sini berarti ada lambda dikurangi dengan 1, yang lambda-lambda ini 0, jangan lupa 0 dikurangi dengan 1 berarti negatif 1 ya, ini negatif 1. Cari determinan, kan di sini yang diminta determinan, dicari determinannya, berarti di sini menggunakan ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor, misal baris 1 berarti kan nanti yang pindah adalah ke kolomnya ya. Kolom 1 pindah kolom 2, pindah ke kolom 3. Nah, berarti di sini akan ada positif, di sini ada negatif, ada positif. Nah, nanti berarti di sini ada positif lambda min 1, negatif 0, di sini positif 0. Angka-angka yang ada di sini, misal di sini, jadi yang pertama ada positif ini ya, positif yang dikenakan 2 garis ada lambda min 1, dikalikan dengan ini adalah matriks yang akan muncul untuk dicari. Ini, yang ini ada 2. Nah, lalu nanti ini positif lambda min 1 sekian,
lalu dikalikan dengan matriks yang tidak dikenakan oleh garisnya, lalu masuk ke negatif, negatif berarti di sini negatif 0, masuk ke positif 0. Lalu berarti semuanya di sini, yang ini tidak saya tulis ya, kenapa? Karena hasilnya adalah 0. Nah, lalu di sini matriksnya untuk ordo 2 kali 2 tinggal dikalikan. Untuk diagonalnya lambda min 1 dikali lambda min 1. Negatif 1 dikali dengan negatif 1. Jangan lupa ketika determinan ini tandanya dikurangi, bukan dijumlahkan. Jadi kadang bingungnya. Jadi kalau determinan tandanya nanti negatif ya, dikurangi. Tapi ketika perkalian antara matriks dengan matriks, simbolnya ditambah. Kadang rancu atau bingungnya di situ, kapan ini harus menggunakan simbol penjumlahan, kapan pengurangan. Jadi kalau yang determinan ya dikurangi, tapi ketika perkalian antara matriks dengan matriks, maka yang digunakan adalah nanti penjumlahan. Lalu ini untuk determinan bisa kalian menggunakan metode Sarus, boleh. Saya bingung ekspansi, saya mau menggunakan metode Sarus saja, boleh. Silakan. Jadi tidak harus ya ini menggunakan ekspansi kofaktor saja. Kenapa saya gunakan kofaktor di sini? Karena pengalinya 0. Sehingga mudah, tinggal 0 berarti kan sisanya hanya yang ini saja yang di depan. Karena ini ditulis yang di depan. Nah, ketika ini tadi dikalikan ya sudah hasilnya ternyata lambda, nanti akan ketemu di sini perkalian faktor lambda dikali lambda, lambda kuadrat dikali. Lalu ini ya, lambda dikali lambda berarti lambda kuadrat, lambda dikalikan dengan 1 berarti di sini negatif lambda. 1 dikali lambda berarti negatif lambda, lalu ada negatif 1 dikali negatif 1. Hasilnya positif 1, yang ini ya. Negatif 1 ini muncul dari mana? Dari sini. Ini negatif ya, tanda negatif. Negatif 1 dikalikan negatif 1, jadi positif 1. Tapi ketemu negatif lagi, jadi dikurangi 1. Positif 1 ini muncul dari negatif 1 dikali negatif 1. Perkalian faktor. Nah, maka di sini akan diperoleh lambda kuadrat, ini sama-sama lambda pangkat 1, sehingga tinggal negatif lambda dikurangi lambda, berarti negatif 2 lambda. Ini saling menghilangkan, 1 dikurangi 1 kan 0, sehingga sisanya di sini lambda kuadrat min 2 lambda. Sama-sama memuat lambda, lambdanya dikeluarkan. Ketika lambdanya dikeluarkan, berarti di sini sisanya kan lambda kuadrat. Berarti lambda kali lambda kuadrat, sisanya lambda ya, negatif dikurangi 2 kali lambda, sehingga lambda min 2. Karena itu di sini ini langsung hasil. Kok ini tiba-tiba ada ini ya? Ini dari mana? Dari ekspansi kofaktor ini. Kalian menggunakan metode determinan pun sama, nanti akan diperoleh hasilnya mungkin lambda sampai lambda pangkat 3. Kenapa? Ini kan langsung dikalikan. Kalau menggunakan metode Sarus, ini berarti akan ada perkalian 3 lambda. Lambda negatif 1 dikali lambda negatif 1 dikali lambda negatif 1. Nanti akan ketemu lambda pangkat 3. Ketika lambda pangkat 3, kalian harus pecah lambdanya. Karena itu dia akan lebih susah daripada kalau ini sudah langsung ketahuan nih, yang kita pecah hanya yang kuadrat saja. Karena lambda min 1 sudah keluar ketika menggunakan ekspansi. Nah, tapi ketika lambdanya sudah pangkat 3, maka kalian harus memecah itu menjadi pefaktoran sampai 3 kali. Karena itu di sini sampai muncul 3 lambda. Nah, fungsinya memecah lambda kenapa? Karena kita mencari nilai pada lambdanya. Ini kan yang dicari nilai eigen. Nilai eigennya adalah lambda-lambda ini. Nah, ketika sudah dipecah, kalian baru bisa memperoleh nilai dari masing-masing lambda. Jika lambdanya sudah terpecah seperti ini, kan jadi 3 nih, lambdanya ada 3. Yang pertama berarti lambda min 1 sama dengan 0, sehingga lambdanya sama dengan 1. Lalu lambda sama dengan 0. Lalu lambda min 2 sama dengan 0, sehingga lambdanya sama dengan 2. Berarti di sini ada 3 nilai eigen. 0, 1, 2. Nah, setelah nilai eigen baru nanti masuk ke vektor. Nilai eigen, jadi prosesnya semuanya sama ya, cari persamaan karakteristik masuk ke determinan, diperoleh determinan untuk mencari nilai pada tiap lambda.
Lambda ketemu, masuk ke vektor. Masing-masing lambda, yang pertama lambda sama dengan 0. Substitusikan 0 ke masing-masing lambda. Tadi menggunakan rumusnya adalah yang lambda I min A. Kalian mau menggunakan A min lambda I boleh. Lambda min A. Pakai kursor susah. Sebentar. Lambda dikurangi 1, berarti di sini 0 min 1. Yang ini juga sama, lambda, masing-masing lambda, substitusikan 0. Sehingga akan diperoleh matriksnya ini. Kembali lagi ke OB. Jadi di sini kuncinya OB. Dari awal, kalian harus paham OB. SPL, OB, mulai dari apa saja kemarin bahasanya banyak ya. Determinan OB kalian pelajari itu. Karena di sini banyak digunakan ya pada beberapa materi. OB dengan mengenolkan yang bawah kan, yang tadi. Bagaimana mengenolkan yang di bawah? Kolom pertama ini sudah 0. Kita lihat dia sudah 0. Di sini diubah jadi positif, positif 1. Ini kan masih banyak negatifnya nih. Kenapa diganti negatif? Untuk lebih mudah saja. Dengan diagonalnya diganti 1 dengan metode Gauss ya. Dengan Gauss-Jordan ya kemarin. Diagonalnya 1. Gauss-Jordan atas bawah. Ini matriks segitiga atas saja, yang dinolkan yang di bawah saja. Nah, yang dinolkan yang di bawah, rumus ini tidak saya bahas ya. Nah, kembali lagi ke OB, kok rumusnya jadi R3 min plus R2. Menolkan negatif 1 dengan kuncinya adalah 1. Kembali ke OB. Bagaimana menggunakan OB? Berarti nanti negatif 1 ditambah dengan berapa kali, ini oke saya tulis lagi, berapa kali dari R2. Hingga nilainya adalah 0. Karena kita mau menolkan ini. R2-nya berapa? 1. Oke, 1. Berarti di sini 0. Negatif pindah ruas jadi plus 1. X berarti di sini 1 dibagi 1 berarti 1 ya. 1 per 1 kan. Jangan lupa ini perkalian, pindah ruas membagi. Bukan jadi pengurangan ya. Kadang rancu, ini penjumlahan, pindah ruas jadi 1 dikurangi 1, nilainya 0. Jadi bedakan mana perkalian, mana penjumlahan. Jadi ketika pindah ruas, kalian tidak seharusnya dibagi, jadi dikurangi. Kadang saya lihat bingung di situ, ada beberapa, mungkin tidak semuanya ya, tapi kadang ada yang bingung di situ. Ini perkalian kenapa pindah ruas jadi dikurangi? Loh, itu kan positif. Memang positif 1, tapi ini prosesnya kan perkalian. X dikali, bukan X ditambah. Beda, kalau X ditambah baru pindah ruas negatif. Gitu. X-nya 1, sehingga nanti masuknya, ini kan R3 ya, berarti nanti ada R3 yang mau dinolkan, ada R3 ditambah dengan berapa kali? 1 kali dari R2. Karena itu rumusnya di sini jadi R3 ditambah dengan R2. Kenapa harus menggunakan metode OB? Karena kita kan mencari salah satu variabel terlebih dahulu. Satu variabel diketahui, maka otomatis kan variabel yang lain akan lebih mudah diketahui. Yang ini variabel yang terakhir yang diketahui, yang ini berarti masuk ke variabel kedua, yang ini berarti masuk ke variabel ketiga. Karena itu biasanya urut dari bawah ya. Nah, tapi kalau yang ini lebih mudahnya, kalian cari saja yang ada angkanya 1 saja, bukan angka 1 ya, ada 1 angka yang ada angkanya. Seperti ini kan ini yang di bawah 0 semua. Yang di sini 0-nya 1, yang di atas 0-nya 2. Lebih mudah kalian cari yang paling atas dulu saja. Berarti ini X1-nya adalah 0. Kenapa? Karena kan hasilnya 0. Ini kan dikalikan nilainya 0. X2 dan X3 kita sudah bisa ketahui bahwa ini nilainya 0. Nah, ketika ini nilainya 0, berarti kan X1 dia harus 0. Kenapa? Pengalinya kan 1. Kalau X1 isinya 5, ya hasilnya 5. X1 isinya 100, ya nilainya 100. Padahal yang diinginkan nilainya 0. Karena itu lebih mudah kalian cari yang pertama kali adalah yang ada angkanya 1 saja di variabel.
Sehingga X1-nya 0. Baru kita masuk ke berikutnya. Ini 0-nya berarti tinggal X2 dan X3. Ketika kita sudah tahu X1-nya 0, berarti untuk yang kedua, baris kedua, di sini kita bisa cari. Kenapa enggak yang 0 yang di bawah? Ketika 0 semua, kita masih bingung. X2 dan X3 berapapun itu akan masuk. Mau negatif 5, mau negatif 100, negatif 200, ya 0. Kenapa? Karena pengalinya 0. Kembali ke baris kedua. Yang diinginkan adalah X2 dan X3. Sama dengan 0, berarti nanti di sini ketika pindah ruas, X2 sama dengan negatif X3. Sehingga nilai eigennya, jadi untuk X2-nya adalah 1, X3-nya adalah negatif 1. Berarti kan ini sama. Ini tulisannya sudah sama dengan. Karena itu dia menggunakan variabel yang sama-sama T. Ini bisa juga kalian tuliskan 0, boleh T, T, negatif T. Sama. Ini adalah matriks yang dicari. Nah, ini sama. Atau bisa dituliskan 0, 1, negatif 1. Nah, ini kenapa sama? Ini kan sama. Kalau X2-nya 5, X3-nya kan berarti harusnya negatif 5. Sehingga kan sama-sama 5 hasilnya. 5 kali 1, 5. Negatif 1 kali negatif 5, ya 5. 100, X2 100, ya X3 tinggal negatif 100. Bukan di sini 5, lalu X3-nya jadi 10. Berarti kan di sini 5, di sini jadinya misal negatif 10, berarti di sini positif 10, kan tidak sama. Ketika beda, misalkan di sini S, di sini T. Kan otomatis itu dua angka yang berbeda. Karena ini di sini harus sama, sehingga di sini disebutkan T adalah parameter tak nol, bukan vektor nol, bukan angka nol. Nah, lalu di sini untuk T itu adalah anggota bilangan real, cuman di sini tidak dituliskan. Sehingga kita tahu bahwa untuk vektornya akan terbentuk 0, 1, negatif 1. Lambda sama dengan 0. Tadi ada 3 lambda. Ini hanya proses OB ya, biasanya maunya saya catat untuk kelas yang kemarin. Tapi karena penteknya ini error, jadi untuk mempercepat langsung. Oh, ini lagi aman. Oke, tapi ini saya langsung saja. Proses OB kan sama ya. Nah, bagaimana mencari OB? Seperti tadi sudah dituliskan ini. Kalian buka lagi, pelajari OB bagaimana untuk membentuk matriks segitiga atas gitu. Berikutnya saya lanjut saja ke lambda sama dengan 1. Ketika lambda sama dengan 1, kalian masukkan saja masing-masing dari tiap nilai lambdanya adalah 1, sehingga nanti diperoleh matriks baru. Setelah itu kalian OB-kan. Ini ini kan hasil matriksnya negatif ya. Dari negatif ini dijadikan positif, sama-sama dikalikan negatif. Lalu ini terjadi proses pertukaran baris. Ditukar nih, kenapa? Karena ini diinginkan OB yang di bawah 0, segitiga yang bagian bawahnya 0, diubah menjadi matriks segitiga atas. Akhirnya kan persamaannya jadi sebelah yang kanan ini. Ini kan sama seperti ini, ada pengalinya. Ini dikalikan X1, ini dikalikan X2, ini dikalikan dengan X3. Jadi kan 0x1, 1x2, 0x3, berikutnya 0x1, 0x2, 1x3, yang di bawah 0 semua. Cari yang nolnya ada 2. Ini dan ini. Sehingga kita tahu bahwa X2 berarti 0, X3 adalah 0. Karena yang diinginkan adalah hasilnya kan 0. Berarti kan angka-angka yang di variabel ini dia harus 0. Nah, sekarang sisa X1. X1-nya berapa? Kita tahu semuanya harus dikalikan 0. Sehingga kita tahu bahwa berapapun nilai dari X1 yang nggak masalah. Pasti akan 0. Karena itu di sini ditulisnya T adalah parameter tak 0, di mana ini masih T adalah anggota dari bilangan real. Ini bisa ditulisnya adalah T 0, 0. Boleh
Tapi biasanya yang dicari kan vektornya adalah vektornya, matriksnya itu, matriks vektornya 1, 0, 0. Karena kan tinggal dikalikan ya, T itu tinggal pengalinya saja. Mau T-nya 10, kan tetap dikalikan 1. Jadi sama. Jadi untuk vektor eigennya adalah biasanya tidak mengikutkan variabelnya, hanya tinggal ini berapa kalinya sih. Mau T-nya 100 ya boleh. Kan tinggal dikalikan 1. Hasilnya akan tetap sama vektor eigennya. Nah, ini kenapa terjadi proses pertukaran? Karena untuk diagonal ya, ketika kalian mau biarkan itu saja, itu kan sama saja Bu, walaupun tidak ditukar, ini kan kelihatan ya, 000, 001, 010, bisa langsung diketahui nilai dari X2 berarti ini 0, yang dari baris ketiga berarti ini bisa diketahui X3-nya 0. Boleh, biarkan saja Bu. Ya sudah, nggak apa-apa, dibiarkan. Mau ditukar, saya tukar aja ya, nggak apa-apa, ditukar. Jadi rumusnya itu, maksudnya ini intinya itu gambarannya rumusnya sama. Ketika kalian tidak menemukan atau di situ masih belum 0, kalian harus mengenolkan itu. Jadi tidak, ini penjelasan yang ini tidak menggunakan matriks segitiga atas, berikutnya matriks segitiga atas. Kalian akan, loh, kok beda gitu caranya. Jadi intinya itu harus dinolkan di bawah. Tapi ketika tanpa dinolkan di sini, kalian berhenti di sini sudah diketahui ya boleh, silakan. Kan intinya di sini mencari nilai eigen. Gitu. Ketika tidak nol ya kalian harus menolkan yang di bagian bawah. Nah, berikutnya lambda sama dengan 2. Tadi kan ada 3 ya lambdanya yang terakhir. Lambda sama dengan 2, masukkan. Masing-masing lambda nanti ketemu matriks baru sama dieigenkan. Berarti di OB-kan, berarti di sini nilainya 0, sehingga nanti akan diperoleh matriks baru seperti ini. Ini sama dengan dikalikan X1, cuman ini tidak ditulis ya, tapi intinya dikalikan X1, X2, X3, sama. Dikalikan, berarti yang 0, 2 adalah yang baris pertama, sehingga kita tahu X1-nya adalah 0, ini X1-nya 0. Nah, berikutnya, berarti di sini pindah ruas. Berarti kan X2 sama dengan X3. Berarti berapapun nilai X2, ya sama dengan X3. Mau X2-nya 5, ya berarti X3-nya harus 5. Kalau yang tadi kan beda, bukan sama dengan tulisannya. Nah, ini sama seperti bisa ditulis 0, ini T, UT. Atau bisa ditulis dipisah ya, sehingga kita tahu bahwa untuk vektor eigennya 0, 1, 1. Karena X2 sama dengan X3. Oke. Ini bisa dipahami dulu sambil nunggu azan. Sampai jam 11.30. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi intinya di sini untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen, kalian pertama ketika dua-duanya yang ditanyakan, maka yang pertama kalian cari adalah nilai eigennya. Ketika nilai eigen diketahui, maka nanti kalian bisa masuk ke vektor eigen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Bisa dipahami? Pencarian, proses pencariannya nanti dicoba-coba, nanti ada latihan soalnya untuk kalian kerjakan. Oke, ini saya lanjut saja dulu. Nah, nilai eigen. Jadi nilai eigen tadi soalnya itu kan mencari nilai eigen dan vektor eigen ya. Nah, berikutnya nilai eigennya sudah diketahui. Jadi contoh pertama mencari nilai eigen. Lalu yang kedua mencari nilai eigen dan vektor eigen. Berikutnya di sini sudah diketahui nilai eigennya. Nah, tapi ditanyakan apakah angka-angka yang disebutkan itu masuk nilai eigen dari matriks yang ada atau bukan?
Jadi di sini dicari bagaimana cara mencarinya dengan menggunakan persamaan karakteristik tadi yang ada. Ketika menggunakan persamaan karakteristik tadi yang ada, lambdanya dimasukkan. Lambdanya itu kan nilai eigen ya. Nah, nilai dari ini kan berarti 2 ini adalah lambda ya. Ini adalah lambdanya. 2 ini adalah lambda dikalikan dengan matriks identitasnya. Ini 0 dikalikan matriks identitas, 4 dikalikan matriks identitas. Ketika hasilnya 0, maka itu merupakan nilai eigen. Tapi ketika hasilnya bukan 0, maka dia bukan nilai eigen. Bagaimana kok bisa dapat 8? Ini tidak saya hitung ya. Kalian bisa menghitung dengan metode Sarus, bisa mencoba sendiri. Kalau menggunakan kursor agak lama, dan di sini saya tidak jabarkan satu-satu ya. Ketika jabarkan nanti panjang gitu. Saya harus ngetikkan satu-satu, mending nulis. Nah, ketika ini dapatnya 8 dari mana, maka kalian bisa hitung dengan metode Sarus ya. Jika memang paham metode Sarus, bisa menggunakan metode Sarus, nanti diperoleh nilainya sama dengan 8. Tapi menggunakan metode lain boleh. Ketika nilainya 0, dia baru disebut dengan bahwa 204 itu adalah nilai eigennya. Gitu. Ini jika soalnya adalah ditanyakan kebenaran nilai eigen yang dimaksud atau bukan dari matriks yang ada pada soal atau bukan gitu. Nah, lalu untuk yang ini masih ya, tentukan nilai-nilai eigen. Di sini yang dicari adalah nilai-nilainya saja, nilai-nilai dari nilai eigen pada matriks yang ada. Nah, ini matriksnya ini sudah beda-beda. Kalau yang tadi kan banyak angka satunya nih. Jadi untuk yang ini bedanya apa? Kalau yang tadi matriksnya itu banyak angka satunya. Tapi kalau yang ini matriksnya di sini sudah saya gunakan yang saya cantumkan di sini bukan 1, tapi di sini sudah ada 4, 17, negatif ada 8. Tapi caranya tetap sama. Pertama dicari persamaan karakteristiknya dulu. Ada A min lambda I atau bisa menggunakan lambda I min A boleh. Sehingga nanti masukkan satu-satu ya. Sehingga ketemu di sini lambdanya, caranya sama ya. Nah, ini yang panjang di sini. Ini kan panjang nih, lambda bla 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 bla. Nah, tapi di sini masih mending. Ini yang ketemu dengan 0, nilainya 0. Otomatis ini nilainya 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Jika semuanya tidak 0. Maksudnya nolnya tidak ada. Di sini kan nolnya masih mending ya, ada 0 gitu. Sehingga nanti ketemu yang pengalinya ketemu dengan 0, hasilnya kan 0 gitu. Tapi ketika saya tulis di sini angka semua, kalian harus cari itu satu-satu determinan. Nah, bagaimana memprosesnya? Lambda, kumpulkan sesama lambda. Ini hitung dulu satu-satu. Ini kok tiba-tiba ini menggunakan metode Sarus. Kalian bisa coba menggunakan metode Sarus, ditulis sendiri ya, dicatat sendiri, coret-coret. Bagaimana menggunakan metode Sarus sudah kita pelajari di awal. Maka nanti akan ketemu hasil seperti ini positif, positif, positif. Masuk sini negatif, negatif, negatif. Perkalian langsung di sini lambda ketemu lambda, lambda kuadrat dikali 8, 8 lambda kuadrat ketemu lambda jadi lambda pangkat 3. 1 kali 1 kali 4, 4. Yang ini 0, 0. Lambda kali 17, jadi 17 lambda. Positif, negatif kali negatif, positif. Positif ketemu negatif, jadi negatif. Kumpulkan sesama lambda, nanti ini yang saya maksud. Jadi kalian harus bisa memfaktorkan. Ketika menggunakan metode Sarus, akan ketemu pangkat 3. Ketika kalian menggunakan metode baris, misal menggunakan metode ekspansi baris, atau kalau baris, misal baris anggap ambil baris pertama ya, salah satunya kan 0, nanti akan terpecah salah satu saja yang terpecah lambda. Ketika metode Sarus, kalian itu akan ketemu pangkat 3. Itu bedanya kenapa menggunakan Sarus, kenapa menggunakan minor kofaktor. Jadi untuk ekspansi biasanya dia akan terpecah sendiri ya, karena dia akan jadi pengali di depan. Cari yang sama, nanti dia akan terpisah. 1. Pemfaktoran ketika 1 terpisah, kan kalian tinggal cari sisanya ya.
Nah, ketika lambda pangkat 3 untuk sarus, kalian harus memecah jadi 3. Nah, ternyata terpecahnya jadi 2. Yang pangkat 2 ini ternyata tidak bisa difaktorkan. Maksudnya tidak mudah untuk pefaktorannya itu tidak bisa gitu. Nah, bagaimana cara mencari nilai x-nya atau nilai lambdanya? Maka di sini menggunakan rumus ABC. Ketika menggunakan rumus ABC, berarti kalian pisah. Ini hanya berlaku untuk yang kuadrat ya. Untuk yang kuadrat saja. Nah, berarti di sini untuk yang B-nya yang mana? Negatif 4. A-nya mana? 1. C-nya 1. Substitusikan satu-satu. Negatif, B-nya negatif 4. B-nya berarti negatif 4 nanti kuadrat, min 4 dikali A-nya 1, C-nya 1. Dibagi dengan 2 kali 1. Nah, ini nanti akan muncul 2. Satunya positif, satunya negatif. Karena itu di sini jadi 2 plus akar 3, di sini 2 min akar 3. Di sini kan hasilnya berarti 4 plus minus akar dari 4 kuadrat berarti 16, dikurangi 4, 16 kurangi 4 berarti 12. Akar dari 12 dibagi dengan 2. Nah, ketika proses penjumlahan dan pengurangan, berarti itu kan kepecah ya. Penyebut di bagian bawah itu berarti milik dua-duanya. Beda ya dengan perkalian. Kalau perkalian milik salah satu. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan, dia milik semua angka yang ada masuk ke situ. Berarti di sini akan ada 4/2. Ketika dipecah berarti akan 4/2 ditambah negatif dengan akar. Ini kan berarti 12 dibagi 2 ya. Nah, kenapa di sini akar 3? 2 dimasukkan ke dalam akar. Bisa juga kalian tuliskan jadi setengah akar 12 boleh. Tapi ini ketika mau disederhanakan seperti ini kan berarti 2 plus minus. Akarnya kan berarti atas bawah. Ketika atas bawah berarti ini 12 dibagi dengan 4. 2-nya masuk dalam akar kan berarti kuadrat ya. 4 kan dikeluarkan kan jadi akar setengah. Jadi setengah. Akar 1/4. Dia jadi setengah. Kalian bisa tuliskan setengah akar 12 boleh. Mau kalian tulis akar 3 ya boleh. Sama-sama benar. Dua-duanya sama-sama benar. Tergantung kalian saja bagaimana cara menuliskannya. Nah, jadi di sini ada positif, ada negatif. Karena itu lambdanya, satunya ada lambda sama dengan 4. Lalu berikutnya ada 2 lambda lagi. Ternyata 2 plus akar 3, satunya min akar 3. Karena di sini adalah plus minus. Karena di sini kan berarti ada 2 ya. Apa namanya? Dua lambda. Pemfaktorannya ada 2, cuman ini lebih susah. Kenapa? Karena tidak bulat. Ini kan hasilnya tidak bulat. Ada akar. Jadi nanti berarti ini ada lambda plus akar 3, satunya lambda min 2 akar 3. Jadi ada 2 karena jadi bisa difaktorkan tapi pemfaktorannya itu tidak bulat. Karena itu menggunakan rumus ABC gitu. Ini untuk mencari nilai eigen. Vektor eigen bagaimana? Ini tidak sampai ke vektor ya karena susah. Berarti ini kan angkanya maksudnya. Angkanya kan susah gitu. Ketika masuk ke sini kan lambda masing-masing ini masuk, vektor eigennya berarti nanti mencarinya susah gitu. Jadi nanti menyesuaikan saja gitu. Kalau ujian ya menyesuaikan, ada soal susah ya ada soal mudah gitu. Nah, ini untuk nilai eigen. Ketika nilai eigen diperoleh, maka kalian akan masuk ke vektor eigen dengan memasukkan nilai atau hasil masing-masing lambda. Nah, ini untuk basis ruang eigen, basis ini sama ya lambda. Jadi dicarinya nilai eigen di sini masih tidak lengkap, saya masukkan semua. Nanti ini juga nanti saya upload di PDF-nya. Ini ada nilai eigen dan vektor eigen, saya ambil dari sini. Nanti ini juga saya upload sehingga kalian bisa baca-baca ya dengan beberapa contoh soal yang ada di sini. Ini ada beberapa contoh soal yang ada di PDF. Kalian bisa pelajari juga sehingga nanti akan ketemu. Ini malah sampai ada 3 nih. Ada negatif S, T, dan S. Sehingga nanti bisa dituliskan yang sesama S ini bisa nanti hasilnya sekian. Yang T nanti ini hasilnya sekian. Yang T cuman yang di tengah ya. Sehingga di sini dipecahnya jadi seperti ini gitu. Bisa
kalian pelajari. Nanti ini saya upload juga, kok bisa ketemu 3. Nah, ini persamaannya bisa jadi seperti ini, X1 dan X3 ini sama, berarti untuk X2-nya dia beda sendiri, X2T. Nah, ini jika menggunakan pena, tulis, kalian bisa nanti nuliskan berarti 2X1, ini kan berarti kan ini nanti akan muncul ya, ini kan berarti perkalian satu-satu nih, berarti akan 2 kali X1 ditambah dengan 0 kali X2 ditambah dengan 2 dikali X3 nilainya 0, lalu ada negatif 1 X1 ditambah 0 X2 ditambah negatif 1 X3 0, 0 ya ini. Nah, lalu di sini negatif 1 X1 ditambah 0 X2 ditambah negatif 1 X3. Persamaan 2, persamaan 3 sama ya. Sehingga di sini dari yang persamaan 1 saja kita bisa tahu ya, X1 plus X3 ini kan berarti untuk yang persamaan yang pertama berarti ada 2X1 ditambah 2X3 sama dengan 0. Berarti 2X1 sama dengan negatif 2X3. Sehingga X1 sama dengan negatif X3. Karena itu ini X1 sama dengan negatif X3. Nah, berarti kan X1 dan X3 sama. Hanya saja salah satunya positif, salah satunya negatif. Sehingga di sini ketika X1-nya dimisalkan negatif S, negatif 1, berarti kan X3-nya adalah S. Nah, sekarang sisa X2. X2-nya berapa? Bagaimana memperoleh nilai X2? Berarti kan kita cek, oh X2-nya di sini 0, semuanya 0. Berarti kan X2 ini angka berapapun masuk ke sini, ya nilainya kan akan 0. Ketika X2 ini berapapun nilainya adalah 0, berarti di sini X2 adalah sebuah angka real, T. Jadi di mana di sini T juga tidak T otomatis vektor, bukan 0, dan T itu adalah anggota bilangan real, berapapun masuk ke sini. Karena di sini nilainya adalah 0. Ini nilainya otomatis dia akan 0. Nah, karena itu di sini negatif S, T, dan S di sini dipisah karena sama-sama S, maka dia dipisah bisa dengan pembentukan matriks seperti ini. Yang T dia akan membentuk matriks sendiri. Ini untuk mencari nilai eigen jika hasil masing-masingnya berbeda ya. Caranya ini yang bagaimana ini yang di atas sama dengan sebelumnya. Persamaan karakteristik lalu dikurangi min lambda I atau lambda I min A, lalu mencari determinannya. Sama caranya nanti akan diperoleh satu-satu. Ini untuk lambda sama dengan 2. Tadi ada 2 ya. Ini mencari vektor eigen kan. Lambdanya ada 2. 1 dan satunya 2. Lambda 2 yang dicari dulu. Ini untuk lambda satunya. Lambda satunya diperoleh. Ternyata hasilnya sekian. Nah, tidak selalu 1. Bisa dilihat X1 di sini negatif 2S. Dari mana? Ini dari persamaan 1 kita bisa lihat nih hasilnya. Ini ketika sudah masuk ya lambda 1. Lambdanya disubstitusikan 1. Nah, saya tidak bahas dari awal. Lambdanya sudah ya tadi ketemu di atas itu. Yang saya jelaskan sebelumnya ya, kayaknya yang dinilai dan vektor eigen tadi. Dikalikan 1 berarti di sini akan ada 1x1 ditambah 0x2 ditambah dengan 2x3 sama dengan 0. Yang berikutnya negatif 1x1 ditambah min 1x2, lalu berikutnya ada min 1x3 sama dengan 0. Berikutnya lagi negatif 1x1, nah, negatif 1x1 ditambah 0x2 0x2 ditambah dengan min 2x3 sama dengan 0. Nah, nanti ini otomatis akan ketahuan. Baris pertama sudah tahu ya, X1 berarti di situ ada 2x3 sama dengan 0. Sehingga X1 kan sama dengan negatif 2x3. Nah, karena itu ini kan sama dengan ini ya. Nah, lalu untuk yang di ini apa namanya? Sama ngomong X2 min X3
X1 sama dengan 2 kali dari X3. Nah, lalu di sini ini menggunakan operasi baris elementer ya. Jadi ini dinolkan dulu. Ini dinolkan dulu. Ini menggunakan OB. Yang ini tidak menggunakan OB, kita bisa langsung tahu X1 sama dengan min 2 X3 ini tanpa OB. Ini misal ya. Ini misal tanpa OB. Ini misal tanpa OB. Jadi hanya kita tahu X1 sama dengan min 2 X3. Sama hasilnya nanti. Tapi nanti ini di-OB-kan dulu. Ini dinolkan dulu dengan metode OB. Kalian coba sendiri ya. Mengnolkan, ini sudah 0. Kalian tinggal mengnolkan yang ini. Mengnolkan yang apa namanya? Min 1 dan min 1 yang baris pertama, baris kedua dan baris ketiga dengan menggunakan kunci yang baris pertama. Oke, waktunya masih ya. Saya coba jelaskan satu OB ya. Baris kedua berarti min 1 ditambah berapa kali kuncinya? Baris pertama 0, berarti baris pertama 1, di sini 0 min 1, sehingga X-nya adalah min 1, dibagi 1 ya, sama dengan min 1. Rumusnya berarti untuk baris kedua adalah R2 min R1. Ini untuk baris rumus kedua. Yang ketiga berarti juga sama. Kenapa? Karena sama-sama min 1 ya, sehingga di sini saya bisa tuliskan R3 dikurangi dengan R1. Sebentar. Ini negatif ya, negatif pindah ruas berarti jadi positif. Ini positif, ini positif, ini positif, ini positif. Nah, berarti rumusnya R2 ditambah R1, yang R3 ditambah R1. Sehingga ini matriksnya akan berubah, yang di atas tetap 1, 0, 2. Lalu yang berikutnya di bawah berarti negatif 1 ditambah 1, 0. Negatif 1 ditambah 0 berarti negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 berarti 1. Yang di atas tetap ya, 1, 0, 2. Yang di bawah berarti negatif 1 ditambah 1, 0. 0 ditambah 0, jangan lupa paling atas ya, 0. Negatif 2 ditambah 2, 0. Nah, sehingga kita dari sini bisa tahu ya, maka di sini yang ini misal ini yang tanpa OB, yang ini dengan OB. Berarti yang di atas di situ ada X1 ditambah dengan 0, X2 ditambah 2 kali X3 sama dengan 0. Sehingga X1 ditambah 2 X3 sama dengan 0, maka X1 sama dengan min 2 X3. Berikutnya untuk yang baris kedua, berarti ada negatif 1 X2 ditambah dengan X3 ya. X3 sama dengan 0. Berarti X2 negatif sama dengan negatif X3. Sehingga ini sama-sama negatif, X2 sama dengan X3. Nah, karena itu ini X2 sama dengan X3, X1 sama dengan 2 kali X3. Dimisalkan ya, itu adalah variabelnya S ya. X1 berarti sama dengan negatif 2S. Sehingga ketika ini kan nanti kalian bisa baca lagi ya untuk ini. Kenapa bisa. Nah, X3 berarti kan X3-nya adalah S ya. Ini kan dimisalkan di sini X1 sama dengan min 2S. Berarti kan di sini dimisalkan ini adalah X3 sama dengan S. Sehingga ketika X3 sama dengan S, masuk sini, misal X3. Jadi tergantung permisalan kalian. Yang mau dimisalkan yang mana? Ketika X1 yang dimisalkan S, berarti X3-nya adalah setengah, negatif setengah S. Kok X yang dimisalkan X3, Bu? Terserah kalian. Mau kalian yang dimisalkan X1 ya boleh. X1-nya saya yang misalkan S, Bu. Ya boleh, silakan S. X1 ketika S berarti X3 berapa? Balik, berarti negatif setengah S. Gitu. Jadi tinggal bolak-balik saja, yang tergantung permisalan kalian. Misal X3 sama dengan S, sehingga di sini min 2S. Ini akan jadi seperti ini.
Nah, ini X3 dan X2 berarti sama-sama S. Karena itu di sini akan menjadi X1-nya negatif 2S, X2-nya adalah S, X3-nya juga S. Sehingga akan ketemu ini untuk vektor eigennya. Nanti kalian baca-baca lagi, ini ada beberapa contoh di sini. Kenapa kok bisa nilai eigen? Ini hanya nilai eigen dan vektor eigen. Mungkin hanya rumusnya tetap sama, cari persamaan. Cuman mungkin bingungnya di sini ya, mencari bagaimana vektor eigennya. Bagaimana, lalu ketika pangkat 3 bagaimana, pemfaktorannya bagaimana. Jadi kalian harus memecah itu. Tapi langkahnya semuanya sama. Mulai dari persamaan karakteristik, cari determinan, pemfaktoran, ketemu nilai eigen masuk ke vektor eigen dengan menggunakan OB. Intinya sama di sini, sama seperti mencari SPL ya. X1, X2, X3. Turun dari bawah ke atas, mencari nilai masing-masing nilai X. Masih ada kaitannya dengan SPL. Mencari sistem persamaan linear yang kemarin. Gitu. Hari ini hanya ini saja, nilai eigen dan vektor eigen. Caranya seperti itu, cuman mungkin nanti ribetnya adalah ketika matriks yang diberikan berbeda-beda. Angkanya lebih susahkah atau mudahkah, ketika pemfaktorannya mudah atau gampang. Setelah itu nanti masuk step by step-nya semuanya sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau disampaikan? Ini pada dia masih on? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Hadir. Masih, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, nah nanti ini tinggal kalian baca dan coba-coba lagi ya, step by step-nya semuanya sama. Ini untuk latihan soal minggu ini, saya berikan 3 soal. Ini masih mending ya, ini nolnya saya berikan ada 2, ada 4 ya sebenarnya, maksudnya ada 2 sehingga vektor yang terakhir ini bisa diketahui, nilai X yang terakhir bisa diketahui. Yang pertama soal rank, tentukan rank, yang kedua di sini transformasi linear, yang ketiga adalah vektor nilai dan vektor eigen. Soalnya ada 3 untuk kalian latihan soal. Minggu depan kita masuk kuis dengan materi dari awal sampai nilai dan vektor eigen. Semuanya saling berkaitan ya sebenarnya. Kayak ini nilai dan vektor eigen ya masih ada kaitannya dengan SPL, sistem persamaan linear. Kemarin kan mencarinya satu-satu ya. Tiap X1, X2, X3. Kombinasi linear pun sama, mencari K1, K2, K3. Sistemnya itu kan tetap dari bawah ke atas ya. Intinya itu kenapa dari bawah ke atas? Karena ketika dari bawah ke atas, pertama kali yang diketahui adalah satu variabel dulu. Masuk satu variabel baru masuk ke variabel berikutnya. 2 variabel diketahui karena ada 3 variabel baru masuk ke variabel ketiga. Jadi intinya itu bertingkat. Semuanya sebenarnya sama. Dengan cara apa? Caranya dengan cara metode OB gitu. Nanti sama, pengumpulannya sama seperti sebelumnya, jadi tetap dikumpulkan lewat e-learning, nanti dalam bentuk PDF, tulis tangan, tetap sama. Nanti setelah ini saya buat pengumpulan tugasnya di e-learning. Gitu. Jadi kalian di sini intinya itu paling banyak digunakan adalah metode OB. Kalian belajar bolak-balik OB, maksudnya banyakin latihan untuk OB-nya. Sehingga ketika ketemu beberapa soal yang berbeda, ketika mau meng-OB-kan dengan metode OB, dengan cara membuat nol matriks segitiga atas dengan metode OB, kalian sudah bisa gitu. Karena kebanyakan di sini metodenya metode OB. Karena bertingkat ya untuk mencari salah satu variabel, entah itu metode SPL-nya atau seperti ini nilai eigen, berarti kan tetap dibuatnya bertingkat. Hanya saja untuk nilai eigen walaupun tanpa OB masih bisa ya, ketika seperti yang saya bilang tadi, yang penting misal ada 3, 2 angka 0, 1 bisa diketahui. Kenapa? Nilainya akan langsung 0. Kenapa? Karena yang diinginkan 0.
gitu. Nah, untuk yang lain kan tinggal ketika ada 2 berarti ini kanan dan kiri harus sama. Ini berapa kalinya gitu, tergantung. Kan yang diinginkan karena 0, pindah ruas kan tinggal positif atau negatif tinggal pindah ruas saja gitu. Tapi intinya sama, salah satunya pasti diketahui, jadi dibuat 0 gitu. Karena itu menggunakan OB. Mencari K1 juga kombinasi span, kan metodenya OB juga yang digunakan gitu. Bebas linier mirip ini. Bebas linier kan yang diinginkan 0 ya, 0 vektor. Ini kan juga 0 vektor hasilnya. Nah, hampir sama. Bebas linier pun sama seperti ini. Nanti yang dicari adalah K, cuman matriksnya itu banyak. Ada K1, V1 ditambah K2, V2 dan sebagainya. Tapi kalau eigen ini hanya satu saja, matriksnya hanya satu. Lalu pengalinya itu adalah bukan K, tapi vektornya, vektor eigenvektor di sini yang ditanyakan. Kalau yang pengali sebelahnya ini baru kombinasinya berapa kalinya gitu. Jadi ini seperti gabungan ya ini untuk nilai dan vektor eigen, tapi intinya sama, hampir sama lah, mirip-mirip gitu, mencari nilai K masing-masing, mencari vektor. Metodenya ya sama, menggunakan metode OB. Determinan masuk di sini. Jadi kalian juga bolak-balik atau pelajari metode untuk determinan bagaimana enaknya, mudahnya gimana, metode Sarus atau menggunakan metode Laplace, teorema Laplace, ekspansi kofaktor, mana yang lebih mudah untuk pencarian datanya, kalian bisa otak-atik di situ. Gitu. Nanti untuk setelah UTS baru masuk materi kalkulus, turunan, integral, dan statistik. Jadi digabung nanti. Kalkulus dan statistiknya masuk ke setelah ujian, setelah UTS. Nanti untuk UTS-nya mulai dari matriks yang awal sampai ini. Sampai apa namanya? Sampai eigen. Gitu. Cukup sampai ini. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak ada. Jika nanti memang masih ada yang mau ditanyakan, bisa lewat grup WA. Gitu. Jadi bisa dicoba ya, ditelateni, pelajari satu-satu. Ada yang merasa salah jurusan? Ada, Bu. Ada. Masih aman, Bu. Masih aman. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar ya, mempersiapkan untuk kuis dulu minggu depan dan ujian juga ya, karena setelah itu nanti langsung masuk ujian di minggu ke-8-nya. Nanti untuk aturan ujiannya nanti saya infokan kembali bagaimana. Cuman biasanya waktunya 100 menit. Pengumpulannya lewat e-learning. Ini pun nanti tugasnya dikumpulkan e-learning. Seperti biasa waktunya 1 minggu ya, soalnya 3 aja. Nanti untuk soal ujian menyesuaikan waktu yang ada soalnya, apakah susah, mudah, dan sulit. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih, Bu.